Selamat datang kembali di sesi kupas tuntas kita. Hari ini kita akan menyelami bagian yang sangat menarik dari buku Adam Baker, What is Real? Ya, judulnya bab 5, Fisika dalam Pengasingan. Ini cerita tentang David Bohm, seorang fisikawan dan perjuangannya dengan interpretasi fisika kuantum. Betul sekali. Bab ini membawa kita langsung ke jantung perdebatan tentang apa sih sebenarnya makna fisika kuantum itu, lewat kisah hidup Bohm. Sumber kita kali ini ya kutipan-kutipan dari buku Baker itu, fokus di bab 5 ini. Kita lihat gimana Bohm, awalnya kan dia nerima aja interpretasi yang dominan waktu itu ya. Iya, awalnya begitu. Tapi kemudian dia mengembangkan pandangan alternatif. Sangat berbeda malah. Nah, sebelum kita jauh ke Bohm, interpretasi dominan itu kan sering disebut interpretasi Copenhagen. Bisa dijelasin dikit nggak intinya apa sih pandangan Copenhagen ini, biar kita paham apa yang ditantang Bohm? Oke, jadi interpretasi Copenhagen ini biasanya dikaitin sama tokoh kayak Niels Bohr, terus Werner Heisenberg gitu ya. Intinya, mereka bilang fisika kuantum itu tugasnya cuma ngasih tahu hasil pengukuran. Titik. Hasil pengukuran aja? Maksudnya, Ya, jadi sifat partikel kayak posisi atau momentum itu menurut mereka nggak benar-benar ada secara pasti sebelum kita ukur. Jadi kalau kita nanya, misalnya elektron ini sebenarnya ada di mana ya pas kita nggak lagi ngeliatin, nah pertanyaan kayak gitu dianggap kurang bermakna lah, atau malah nggak ilmiah. oke. Jadi fokusnya di apa yang bisa diukur, bukan realitas di baliknya kalau nggak diukur. Menarik. Betul, fokusnya ya di prediksi matematis sama hasil eksperimen. Oke. Nah, di tengah pandangan yang dominan banget kayak gini, muncullah Bohm di awal 50-an. Dia kan awalnya nerima Copenhagen tuh waktu di Princeton. Terus, apa yang dia tawarkan sebagai alternatif? Gini, Bohm. Bohm itu ngusulin sesuatu yang secara fundamental beda banget. Teorinya dikenal sebagai teori gelombang pandu atau pilot wave theory. Kalau menurut Baker, Bohm bilang partikel kuantum, elektron misalnya, itu ya selalu ada di lokasi tertentu. Selalu. Jadi posisinya nyata gitu, definitif. Bahkan pas nggak kita amati. Iya, persis. Itu poin utamanya. Posisinya nyata. Ini kan jelas langsung nabrak konsep Copenhagen tadi. Oke, kalau partikelnya nyata dan punya posisi pasti, terus gimana jelasin sifat aneh kuantum yang kayak gelombang itu? Kan ada eksperimen celah ganda yang terkenal itu. Nah, disitulah konsep gelombang pandu masuk. Bohm bilang selain partikel nyata tadi, ada juga gelombang yang nyata. Gelombang ini juga nurut sama persamaan Schrödinger biasa. Dan tugasnya itu kayak mandu pergerakan partikelnya. Mandu gimana? Ya, bayangin aja partikel nyata ini kayak berselancar di atas gelombang pandu yang juga nyata. Gelombang inilah yang bikin fenomena-fenomena kuantum bisa dijelaskan. Jadi partikel dan gelombang dua-duanya nyata dalam teori Bohm. Terus, balik ke eksperimen celah ganda tadi, gimana penjelasannya pakai teori ini? Nah, ini jadi cukup intuitif loh penjelasannya. Menurut Bohm, partikelnya, si elektron tadi misalnya, itu ya lewatnya cuma satu celah. Kayak bola kecil biasa aja. Oke. Tapi gelombang pandu yang nemenin dia itu, nah gelombangnya ini yang lewat kedua celah. Terus gelombang yang lewat dua celah ini kan ketemu lagi, interferensi, bikin pola yang rumit gitu di sisi lain. Oke. Nah, pola gelombang hasil interferensi inilah yang kemudian nuntun si partikel buat mendarat di tempat-tempat tertentu di layar detektor. Makanya lama-lama terbentuk pola terang gelap yang khas itu. Jadi, nggak perlu ada konsep partikel di dua tempat sekaligus atau realitas muncul pas diukur. Setiap partikel ya lewat satu celah aja. Wah, ini kedengerannya kayak gambaran yang lebih masuk akal ya. Atau setidaknya lebih gampang dibayangin gitu apa yang terjadi. Terus, secara matematis, gimana? Apa prediksi teori Bohm ini beda sama mekanika kuantum standar? Nah, ini dia poin pentingnya. Secara matematis, paling nggak untuk kasus-kasus awal yang dia kerjain ya, yang non-relativistik, teori Bohm itu ngasih prediksi eksperimental yang sama persis sama mekanika kuantum standar pakai persamaan Schrödinger. Sama persis. Ya, sama persis. Matematikanya setara. Tapi ceritanya, interpretasinya tentang apa yang sebenarnya terjadi di belakang layar, itu beda banget. Bohm, seperti dicatat Baker, itu nggak nyaman banget sama pengaruh filsafat positivisme logis dalam fisika. Positivisme logis.
Maksudnya? Itu loh, gagasan yang bilang kalau sesuatu yang nggak bisa diamati, ya nggak bermakna. Buat bom, tugas fisika itu ya harusnya ngejelasin realitas objektif. Ada atau nggak ada yang ngamatin. Oke, jadi ada alternatif yang koheren secara matematis, ngasih gambaran realitas yang jelas, tapi prediksinya sama. Wah, ini harusnya kan memicu diskusi ilmiah yang seru banget ya. Tapi kok judul babnya Fisika dalam Pengasingan? Kenapa bom malah jadi terpinggirkan? Nah, disinilah ceritanya jadi rumit ya. Karena faktor-faktor di luar fisika murni itu mulai berperan besar banget. Kita mesti ingat konteks waktunya. Amerika Serikat di awal 1950-an itu lagi era McCarthyisme, Oh, era Red Scare itu ya? ketakutan sama komunis. Betul, ketakutan sama komunis lagi tinggi-tingginya. Ada lembaga kayak Komite Aktivitas Anti-Amerika, HUAC, yang aktif banget nyelidikin orang-orang yang dicurigai punya hubungan sama kelompok kiri. Dan bom kena jaring ini. Becker nyebut soal masa lalunya bom waktu di Berkeley. Iya, kena. Karena aktivitasnya pas mahasiswa dulu, terus pergaulannya sama kelompok-kelompok yang dianggap kiri, termasuk beberapa kolega di proyek Manhattan, bom dipanggil sama HUAC tahun 1949. Terus gimana? Dia nolak jawab pertanyaan soal afiliasi politik atau nyebut nama kolega, pakai haknya di amandemen kelima. Nah, meskipun akhirnya dia dibebasin dari tuduhan penghinaan terhadap Kongres, konsekuensinya tetap berat banget secara profesional. Apa yang terjadi sama karirnya? Dia masuk daftar hitam, di blacklist. Princeton, tempat dia kerja waktu itu, nggak mau perpanjang kontraknya. Dan karena statusnya yang dicap nggak loyal itu, ya hampir mustahil buat dia dapat kerjaan akademis lain di Amerika. Wah, serius? Iya, Becker nyatat kalau nggak dibantu sama Albert Einstein, dan ini ironisnya, Robert Oppenheimer yang nantinya juga kena masalah serupa, mungkin dia nggak dapat kerjaan. Akhirnya dia bisa dapat posisi di Universitas Sao Paulo, Brazil, tahun 1951. Jadi dia terpaksa ninggalin pusat-pusat fisika dunia dan pergi ke Brazil, pas banget lagi ngembangin ide-ide paling pentingnya ini. Gimana kondisinya di sana? Buku Becker ngambarinya sebagai periode isolasi yang dalam banget ya. Dia nggak bisa bahasa Portugis, fasilitas riset sama lingkungan intelektualnya ya jelas beda sama Princeton. Terus ada ketakutan terus-menerus diawasi sama agen Amerika. Aduh, Nah, di tengah kondisi terasing kayak gitu, dia nerbitin 2 paper penting di Physical Review yang ngejelasin teori gelombang pandunya. Sambil nunggu dengan cemas, gimana nih reaksi dunia fisika? Dan gimana reaksinya? Apa teorinya yang secara matematis setara ini disambut gitu? Kan ada cerita menarik tuh, meskipun mungkin nggak akurat-akurat amat, kata Becker. Soal gimana kabar paper ini nyampe ke Princeton. Ya, ada anekdot soal Max Dresden yang nemuin paper Bohm, terus dibawa ke Institute for Advanced Study di Princeton. Katanya sih, reaksi fisikawan di sana negatif banget. Ada kutipan terkenal yang sering dikaitin ke Oppenheimer soal ini. Yang mana tuh? Yang bunyinya kira-kira, kalau kita nggak bisa bantah, ya kita sepakat aja buat ngabaikannya. Entah Oppenheimer beneran ngomong gitu atau enggak, tapi sikap itu kayaknya cukup mewakili penerimaan umum waktu itu. Khawatiran bom sendiri yang Becker sebut konspirasi keheningan itu, kenapa kok diabaikan? Alasannya berlapis-lapis sih. Salah satunya ada argumen matematis dari John von Neumann tahun 1932 yang sering banget dikutip padahal keliru. Seolah-olah ngebuktiin kalau interpretasi Copenhagen itu satu-satunya kemungkinan logis. Oh iya, padahal keliru. Iya, sebenarnya kelemahan argumen von Neumann ini udah ditunjukin sama Greta Hermann tahun 1935. Tapi temuannya tuh kayak terkubur aja, nggak banyak yang tahu. Jadi ya, banyak fisikawan ngerasa perdebatannya udah selesai lah secara matematis. Nama besar von Neumann udah cukup buat nepis alternatif kayak bom. Gitu ya. Terus gimana sama raksasa fisika lainnya? Niels Bohr misalnya, tokoh sentral Copenhagen. Becker ngutip laporan dari Art Whiteman, yang waktu itu lagi di Copenhagen. Katanya Bohr nganggep teori bom itu sangat bodoh, very foolish. Bohr juga katanya nggak pernah balas surat pribadi yang dikirim bom buat diskusiin idenya. Waduh, sikap dingin dari tokoh sebesar Bohr pasti ngaruh banget ya. Banget. Terus von Neumann sendiri gimana? Setelah lihat papernya, apa dia nganggep ide bom nggak konsisten? Nggak juga sih. Reaksi von Neumann, katanya, lebih teknis. Dia ngakuin kalau ide bom itu konsisten dan elegan. Tapi, dia ragu apa teori itu bisa diperluas buat ngejelasin fenomena spin kuantum. Keraguan ini, belakangan kita tahu ternyata salah ya.
teori bom bisa kok ngakomodir spin. Tapi ada nggak sih yang dukung bom? Masa semua nolak? Ada. Meskipun ya minoritas banget. Yang paling vokal dan penting itu Louis de Broglie di Prancis. De Broglie ini kan perintis konsep dualisme gelombang partikel, yang jadi dasar teorinya bom juga. Oh iya, pencetus awalnya. Nah, de Broglie ini antusias banget. Dia bilang karya bom itu elegan dan sugestif, bahkan nulis kata pengantar buat bukunya bom. Jadi, Paris di sekitar de Broglie jadi salah satu dari sedikit kantong pemikiran non-Copenhagen waktu itu. Menarik. Kalau di Uni Soviet, gimana kan teori bom lebih deterministik, lebih materialis dibanding Copenhagen. Terus bom sendiri kan punya simpati kiri. Apa ada dukungan dari sana? Bom sempat ngarap gitu sih. Apalagi kan filsafat Marxis secara resmi nentang positivisme yang diasosiasiin sama Copenhagen. Tapi, kata Becker, reaksinya macem-macem. Beberapa fisikawan Soviet emang kritis ke Copenhagen, tapi ya nggak langsung meluk teorinya bom juga. Mereka punya gagasan sendiri. Oke. Ada Jean-Pierre Vigier, muridnya de Broglie, yang juga Marxis. Nah, dia pendukung kuat bom. Tapi bom curiga iklim politik Soviet yang kaku waktu itu, era Zdanovisme, itu ikut ngehambat diskusi terbuka soal interpretasi fisika kuantum. Politik lagi ya. Terus gimana sama penjaga gawang Copenhagen lainnya? Heisenberg, Pauli, Born? Mereka sama Rosenfeld juga, meskipun Rosenfeld punya pandangan filosofis Marxis yang beda sama Heisenberg ya, secara umum bersatu nentang bom. Heisenberg katanya nyebut teori bom itu superstruktur ideologis yang nggak perlu. Superstruktur ideologis. Iya. Terus Max Born ngutip Wolfgang Pauli, yang katanya udah membantai bom secara filosofis dan fisik. Pauli kan emang terkenal kritis banget sama upaya-upaya kayak gitu. Jadi, ya penolakan kuat dari kelompok inti Copenhagen. Yang menarik nih, bahkan penentang Copenhagen lain, kayak Erwin Schrödinger yang bikin persamaan gelombang itu, kok nggak dukung bom juga? Nah, justru itu. Schrödinger, meskipun sama-sama nggak suka Copenhagen, dia nggak tertarik sama pendekatannya bom. Dia lagi asyik sama interpretasinya sendiri, yang murni pakai gelombang, nggak ada partikel sama sekali. Becker bahkan ngutip surat Schrödinger yang nyebut bom umburo. Apa itu artinya? Artinya keledai dalam bahasa Portugis. Cukup pedas ya. Oke, terakhir nih, mungkin yang paling penting, Albert Einstein. Dia kan kritis banget sama Copenhagen, bahkan disebut sebagai orang yang ngedorong bom buat nggak puas sama status quo. Gimana sikapnya dia sama teori bom? Ini salah satu bagian paling menarik, dan mungkin paling ironis ya dalam cerita ini. Einstein itu memang simpati sama motivasi bom. Dia yang awalnya nantang bom buat mikir lebih dalam, waktu bom nulis buku teks mekanika kuantum dan ngerasa udah oke aja sama Copenhagen. Oke, terus? Tapi Einstein nggak suka sama hasilnya bom. Dia ngerasa teori gelombang pandu itu terlalu murahan, too cheap. Terlalu murahan, maksudnya gimana tuh? Apa karena teorinya cuma ngulang hasil Copenhagen tanpa prediksi baru gitu? Mungkin itu sebagian alasannya. Tapi ada alasan filosofis yang jauh lebih dalam buat Einstein. Non-lokalitas. Non-lokalitas? Iya, teori bom itu, kalau dianalisis, secara eksplisit sifatnya non-lokal. Artinya, pengukuran di satu partikel bisa secara instan ngaruh ke partikel lain yang jauh, yang terjerat, entangled sama dia. Einstein benci banget sama konsep ini. Yang dia sebut aksi seram dari kejauhan itu ya, spooky action at a distance. Persis. Buat Einstein, prinsip lokalitas bahwa pengaruh itu cuma bisa nyebar dengan kecepatan terbatas, maksimal kecepatan cahaya, itu udah fondasi fisika yang nggak bisa ditawar. Ironisnya, argumen EPR Einstein-Podolsky-Rosen yang dia bikin buat nunjukin Copenhagen nggak lengkap, malah nunjukin fitur non-lokal ini. Jadi dia lebih milih percaya mekanika kuantum itu nggak lengkap daripada harus nerima non-lokalitas, baik versi Copenhagen maupun bom. Betul sekali. Dia nggak mau ngorbanin lokalitas. Itu harga mati buat dia. Oke, jadi ini benar-benar bukan sekedar debat fisika ya, tapi benturan antara keinginan bom buat realitas utuh versus pragmatisme hitung aja yang didukung politik dan filosofat waktu itu, plus penolakan filosofis dari Einstein soal lokalitas. Bisa kita simpulkan nggak, kenapa sih ide yang matematisnya setara ini ditolak keras banget? Iya, ini perpaduan kompleks banget sih. Pertama, ya jelas, dominasi Copenhagen. Itu udah kayak dogma lah. Udah diajarin sebagai satu-satunya cara mikir yang benar.
Terus, ini diperkuat sama budaya fisika pasca Perang Dunia Kedua, Budaya yang gimana tuh? yang pragmatis banget, sering diringkas jadi slogan, tutup mulut dan hitung, shut up and calculate. Fokusnya ke aplikasi, ke hasil yang bisa didanai, terutama sama militer. Bukan ke pertanyaan filosofis mendasar kayak gini. Ditambah lagi pengaruh filsafat waktu itu ya? Iya, pengaruh positivisme logis, meskipun sering disalahartikan, itu kuat banget. Ide bahwa nanyain realitas tak teramati itu nggak ilmiah, bikin pendekatan bom jadi kelihatan kuno atau nggak relevan buat banyak orang. Terus, ada bukti von Neumann yang, meskipun cacat, tetap aja dikutip buat jadi pembenaran. Dan faktor personal bom sendiri juga nggak bisa diabaikan ya? Tentu saja, status politik bom sebagai orang di daftar hitam itu bikin dia beracun secara politik, apalagi di AS. Susah buat fisikawan lain buat dukung terang-terangan, atau bahkan serius ngeladenin ide dari orang yang dianggap subversif di era Perang Dingin. Terus, isolasinya di Brazil juga bikin dia susah ngembangin teorinya lebih lanjut. Misalnya soal relativitas tadi ya? Betul, itu tantangan besar buat teori gelombang pandu. Biar konsisten sama relativitas khusus. Dan karena isolasinya, dia jadi agak ketinggalan juga sama perkembangan fisika terbaru waktu itu. Dan akhirnya Becker nyatat kalau bom sendiri sempat ninggalin interpretasi gelombang pandunya ini ya? Iya, benar. Kombinasi dari kesulitan teoretis internal, terutama soal relativitas itu, sama kurangnya respons positif dari komunitas ilmiah, akhirnya bikin bom sendiri beralih fokus beberapa tahun kemudian. Dia nyari pendekatan lain buat mahamin kuantum, meskipun ya dia tetap jadi kritikus Copenhagen seumur hidupnya. Tapi meskipun ditolak pada masanya, apa karya awal bom ini benar-benar hilang gitu aja? Ada nggak warisannya? Oh, warisannya penting banget, meskipun nggak langsung kelihatan. Pertama, karya bom ini jadi bukti nyata kalau alternatif filosofis dan matematis buat Copenhagen itu memang mungkin ada. Ini ngeruntuhin klaim kalau Copenhagen itu satu-satunya kesimpulan logis yang nggak bisa dihindari. Oke, itu penting. Ada lagi? Ada, dan ini krusial banget. Nanti dibahas lebih lanjut di buku Becker. Paper-paper bom tahun 1952 itu ternyata dibaca sama seorang fisikawan muda di CERN namanya John Bell. John Bell? Iya, yang terkenal sama teorema Bell itu. Betul. Karyanya bom ini nyadarin Bell dari sikap pasrah terhadap Copenhagen, memicu Bell buat nganalisis lagi asumsi-asumsi dasar, terutama soal lokalitas yang dipermasalahin Einstein tadi. Nah, ini nantinya ngarah ke penemuan teorema Bell yang fundamental banget tahun 1964. Jadi kalau kita tarik benang merah nih dari kisah David Bohm di bab 5 ini, kita lihat gimana seorang fisikawan brilian ngajuin alternatif yang konsisten buat mahamin dunia kuantum, gambaran di mana realitas itu ada secara objektif. Tapi idenya malah ngebentur tembok penolakan yang kokoh banget. Iya, dan penolakan ini bukan semata-mata karena argumen ilmiah Copenhagen lebih unggul, tapi campuran kompleks dari budaya ilmiah yang pragmatis, pengaruh filsafat tertentu, hegemoni interpretasi yang udah mapan, dan tentu saja iklim politik Perang Dingin yang asingin bom sendiri. Sungguh sebuah studi kasus yang nunjukin sisi manusiawi dan sosial dari kemajuan sains ya. Gimana ide bisa dipinggirkan bukan cuma karena salah, tapi karena nggak cocok sama arus utama atau karena situasi pribadi pencetusnya. Ini penting buat Anda ingat, Anda sekalian. Sejarah sains itu nggak selalu lurus dan objektif. Betul. Faktor eksternal, asumsi yang diterima gitu aja, bahkan kepribadian individu bisa sangat nentuin arah perkembangan. Kenapa kisah bom ini relevan? Karena ini nunjukin betapa vitalnya buat terus nanya, nantang narasi dominan, dan sadar kalau interpretasi, cara kita memaknai teori, itu bukan sekedar hiasan, tapi inti dari pemahaman kita tentang dunia. Dan mungkin sebagai pemikiran penutup nih, yang menarik, penolakan terhadap Bohm waktu itu kan bukan akhir cerita. Seperti yang disinggung tadi, justru dari perlawanannya terhadap asumsi mapan, terutama tantangannya dan Einstein terhadap lokalitas, muncul benih-benih revolusi pemahaman berikutnya. Yang lewat John Bell tadi ya? Iya, karyanya secara nggak langsung memicu John Bell buat ngerumusin teorema yang maksa kita nguji secara eksperimental pertanyaan-pertanyaan filosofis tentang sifat realitas yang coba diangkat Bohm puluhan tahun sebelumnya. Wah, luar biasa ya alurnya. Ini tentu jadi bikin kita mikir ya, ada nggak ya Bohm-Bohm lain di luar sana sekarang ini? Ide-ide radikal apa yang mungkin lagi diabaikan cuma karena nggak cocok sama paradigma yang lagi berkuasa? Atau karena pencetusnya nggak ada di lingkaran elit ilmiah? Sesuatu untuk Anda renungkan lebih lanjut.